Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhamidah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5B, akan menerangkan tentang paham radikalisme dan cara menangkalnya dengan mengusung tema pendidikan agama Islam sebagai penangkal paham radikalisme dalam agama Islam. Pembahasan ini dilatar belakangi dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang menganut paham Bhinneka Tunggal Ika ternyata belum mampu menunjukkan ketangguhan untuk meminimalisir sikap-sikap radikal dan ekstrim dari sebagian pemeluk agamanya. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mengungkapkan bagaimana nilai luhur pendidikan agama Islam dalam mencegah paham radikalisme Islam. Pembahasan pertama terkait dengan pengertian radikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang radikal dalam politik. Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal, yang mana bersumber dari bahasa Latin yang memiliki arti akar. Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Menurut Cambridge Dictionary, radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Kemudian di Oxford Dictionary juga memahami radikal sebagai orang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial secara Rubaidi menguraikan 5 ciri gerakan radikalisme Islam. Poin yang pertama, aliran ini menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual maupun politik ketatanegaraan. Yang kedua, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya, tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik. Yang ketiga, karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Quran dan hadis, maka mereka sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non-asal Islam, atau dengan kata lain, segala budaya yang bukan berasal dari Timur Tengah, termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah. Yang keempat, menolak ideologi non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalisme. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, gerakan ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis, bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah. Secara sederhananya, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal, yang mana 4 hal ini sekaligus menjadi karakteristik radikalisme. Yang pertama, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Yang kedua, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Yang ketiga, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan. Jadi mereka lebih cenderung memisahkan diri. Yang keempat, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Mereka bertujuan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Faktor penyebab terjadinya Islam radikal dapat diuraikan sebagai berikut. Faktor yang pertama, faktor agama, yaitu sebagai bentuk purifikasi ajaran Islam dan pengaplikasian khilafah Islamiyah di muka bumi ini. Faktor yang kedua, faktor sosial politik. Di sini terlihat jelas bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global, sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Ketiga, faktor pendidikan. Minimnya jenjang pendidikan mengakibatkan minimnya informasi pengetahuan yang didapat. Ditambah juga dengan kurangnya dasar keagamaan, mengakibatkan seorang muslim mudah menerima informasi keagamaan dari orang yang dianggap tinggi keilmuannya tanpa dicerna terlebih dahulu. Keempat, faktor kultural. Barat dianggap oleh kalangan muslim telah sengaja melakukan proses marginalisasi seluruh sendi kehidupan muslim, sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. Faktor yang terakhir, faktor ideologis anti-westernisasi. Westernisasi merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Selanjutnya, pembahasan tentang pendidikan agama Islam sebagai penangkal radikalisme dalam Islam.
Bahwasannya salah satu pintu masuk paham atau pemikiran radikal ke Indonesia melalui aktivitas pendidikan, di mana mayoritas pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri, terutama di kawasan Timur Tengah. Yang amat disayangkan di sini adalah pemahaman-pemahaman yang mereka dapatkan ditelan bulat-bulat dan memaksakan untuk diaplikasikan ke dalam sebuah sistem kehidupan masyarakat di Indonesia yang amat berbeda dengan kehidupan di Timur Tengah tempat mereka belajar. Dalam mendakwahkan maksud dan tujuannya, penganut paham radikal menawarkan ideologi-ideologi mereka dengan menggunakan cara kekerasan dan menampilkan aksi-aksi yang dapat merugikan banyak orang. Akan tetapi selain itu, mereka juga menggunakan cara yang halus, bahkan hampir tidak kelihatan, yaitu dengan masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga formal maupun non-formal. Dengan munculnya faham radikal, pendidikan Islam adalah sebagian dari institusi yang ikut menjadi sorotan tatkala kerusuhan antar agama dan etnis muncul di beberapa tempat di Indonesia. Dengan tragedi tersebut, pendidikan dirasa perlu lebih ekstra memberikan bekal yang cukup terhadap peserta didik tentang bagaimana mereka mengembangkan sikap toleran terhadap perbedaan dan keragaman yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penyadaran akan urgensi pluralisme dan desain pendidikan inklusif diharapkan mampu memerankan fungsi edukasi yang mampu membentuk insan ramah dan berempati kepada kegelisahan setiap insan tanpa terkecuali, termasuk mereka yang non-muslim. Pendidikan agama Islam sendiri adalah upaya sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa guna memahami ajaran Islam secara menyeluruh dengan cara membina, mengasuh, mengajar sebagai aktivitas asasi dan sebagai profesi dalam masyarakat. Setelah membahas tentang radikalisme, pendidikan Islam, maka selanjutnya kita bahas nilai luhur pendidikan agama Islam anti-radikalisme. Implementasi pendidikan anti-terorisme melalui pembelajaran PAI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat muslim yang toleran dan cinta damai di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang plural. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia hidup bersama dalam keragaman suku, agama, ras, dan adat kebiasaan. Disinilah implementasi pendidikan anti-terorisme melalui pembelajaran PAI diharapkan dapat menciptakan masyarakat muslim yang toleran dan cinta damai, baik terhadap sesama pemeluk agama Islam maupun pemeluk agama lainnya. Kemudian untuk mencegah lahirnya radikalisme ini perlunya merombak total cara pandang terhadap agama Islam. Pendidikan agama Islam harus moderat. Ini agama cinta kasih. Jadilah figur pendidik yang modal utamanya adalah kasih sayang kepada siswa. Ajarkan bahwa Islam itu adalah kasih sayang Allah sebagai rahmatan lil alamin. Moderat dalam Islam jangan disalahartikan sebagai pendidikan golongan yang tidak memiliki pendirian, namun moderat dalam artian mengambil jalan tengah yang mengedepankan aspek maslahah al-mursalah sebagai konsekuensi atas fakta bahwa masyarakat Indonesia dilahirkan dengan beragam ras, suku, bahasa, adat, warna kulit, serta keyakinan akan Tuhan yang beragam. Dalam Islam, ajaran tentang toleransi bisa diaplikasikan lewat beberapa cara, di antaranya yang pertama, yaitu berpegang pada prinsip kalimatun sawah untuk pergaulan antar umat beragama dan berbagai kepentingan masyarakat yang plural. Titik persamaan ini terletak pada kebutuhan untuk mencintai Tuhan, mencintai makhluk Tuhan, dan mengakui suara hati nurani. Memberikan penguatan kepada peserta didik bahwa dijadikannya keyakinan yang berbeda pada manusia merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan pemahaman keagamaan yang integratif, egaliter, inklusif, dan plural dengan melakukan penguatan metodologi terhadap kajian-kajian Islam. Yang ketiga, mentradisikan musyawarah dan berdiskusi. Tradisi musyawarah ini akan menumbuhkan sikap toleran dan mengakui keberagaman pemikiran dan sikap setiap insan dalam mencari hal yang baik dan benar. Untuk itu, pemahaman keagamaan harus dibangun secara inklusif dan tidak mengedepankan klaim kebenaran dari suatu kelompok dengan menafikan kebenaran dari kelompok lainnya akan menimbulkan kecurigaan dan pertentangan. Selanjutnya, radikalisme lebih banyak disebabkan oleh adanya paham atau pemikiran yang sempit terhadap suatu fenomena. Oleh sebab itu, jika radikalisme ingin dieliminir bahkan dihilangkan, harus diawali dari pembinaan atau bimbingan cara pandang atau cara pikir terhadap suatu fenomena. Oleh karena itu, Nur Syam dalam buku Tantangan Multikulturalisme Indonesia memiliki analisis yang cukup menarik bahwa untuk melahirkan cara
pandang yang tepat perlu belajar dari ideologi Ahlussunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama yang dicirikan dengan 4 hal. Sikap yang pertama adalah sikap tawasud, yaitu mengambil jalan tengah yang lebih bijaksana. Dalam hal ini mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan suatu aktivitas, tetapi sebebas apapun manusia masih dibatasi oleh kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah sikap tawazun atau keseimbangan. Doktrin ini mengajarkan bahwa manusia dalam memandang suatu realitas tidak boleh bersifat ekstrim, baik ke kiri ataupun ke kanan. Artinya, manusia yang baik tidak terlalu berlebihan pada saat senang atau benci kepada sesuatu. Yang ketiga, sikap iktidal. Doktrin ini mengajarkan bahwa di antara sesama manusia harus saling memberikan kepercayaan, dan kepercayaan tersebut dibangun memberikan peran secara proporsional. Yang terakhir adalah tataruf atau universalisme. Doktrin ini mengajarkan setiap manusia agar lebih mengedepankan pemahaman Islam yang bersifat global. Kebenaran Islam dilihat dari norma-norma yang bersifat umum seperti keadilan, kemanusiaan, keselamatan, dan kesejahteraan. Secara garis besar, dari nilai-nilai yang telah dipaparkan di atas berpusat pada penguatan kesolehan vertikal, hablum minallah, dan kesolehan horizontal, hablum minannas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.